Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Di antara nikmatnya ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita memeluk agama yang diridhoinya, yaitu ad-dinu al-Islam, agama Islam. Tanpa pula nikmat yang kita ingat, nikmat bagaimana kita diberikan kesehatan pada hari ini dan kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita laturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga kita dapat dengan ilmu yang bermanfaat pada kali ini. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai anggaran belanja negara untuk tugas dari mata kuliah instrumen keuangan publik Islam. Ya, langsung saja mengenai anggaran belanja negara di sini. Dalam APBN belanja negara dibedakan menjadi 3. Ya, ini ada belanja menurut fungsi, organisasi, dan jenis belanja. Belanja negara menurut jenis belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja lain-lainnya. Dari ke-8 jenis belanja tersebut, belanja yang selalu ada di setiap satuan kerja pemerintahan adalah belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Terus adapun komponen utama belanja negara ini ialah yang khusus di negara Indonesia sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN terdiri dari beberapa kategori besar, yaitu yang pertama di sini saya bahas untuk belanja pemerintahan pusat. Nah, di sini mencakup belanja pegawai, itu mencakupnya itu ada gaji, tunjangan untuk pegawai negeri dan TNI, Polri, serta pejabat negara. Terus di situ ada juga mencakup belanja barang, pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang mendukung operasional pemerintah. Yang ketiga ada belanja modal, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, peralatan, dan investasi pemerintahan dalam aset tetap. Ada subsidi. Subsidi di sini pengeluaran untuk memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu seperti energi, BBM, listrik, dan pangan. Terus ada yang bagian kedua, transfer ke daerah dan dana desa. Orang biasa kita tahu itu ada singkatannya itu DAU atau dana alokasi umum. Dana yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksana otonomi daerah. Ada juga dana alokasi khusus atau biasa disingkat itu DAK. Dana ini ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah seperti pembangunan infrastruktur atau program prioritas nasional. Yang berikutnya ada DIT atau itu kepanjangannya itu dana insentif daerah. Dana yang diberikan kepada daerah dengan kinerja keuangan yang baik. Berikutnya ada dana desa, dana yang dialokasikan langsung ke desa-desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ya, saya lanjut di sini bagian ketiga, belanja non kementerian atau lembaga. Di sini pengeluaran yang tidak dialokasikan ke kementerian atau lembaga tertentu seperti dana cadangan untuk penanganan bencana, pembayaran kompensasi, dan bantuan sosial lainnya. Terus saya lanjut ke bagian berikutnya, ada yang namanya itu jenis belanja negara. Yang pertama saya bahas ini mengenai belanja rutin atau belanja operasional. Belanja rutin adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintahan. Ini mencakup biaya yang diperlukan untuk menjaga operasional pemerintahan.
agar berjalan dengan lancar seperti gaji dan tunjangan pegawai negeri, pembayaran utang, ada pembelian barang dan jasa untuk keperluan administrasi dan operasional. Terus ada subsidi untuk barang dan jasa tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu ada biaya pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik. Yang kebagian kedua itu mengenai jenis belanja negara, belanja pembangunan. Nah, belanja pembangunan ini biasanya itu menandai proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. Di situ juga termasuk dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, proyek pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana transportasi. Terus ada program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selanjut di bagian tujuan belanja negara, di sini ada terbagi 7. Yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Mendorong pembangunan ekonomi melalui investasi infrastruktur dan sektor produktif. Yang ketiga menjaga keamanan dan ketertiban dengan mendanai sektor keamanan dan penegakan hukum. Memperkuat sistem pemerintahan dengan mendukung operasional pemerintahan. Yang kelima mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui pemerataan pembangunan. Adapun yang keenam itu pembayaran utang negara dan menjaga fiskal yang sehat. Fiskal yang dimaksud sini kebijakan dari pemerintah ya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun sumber pembiayaan belanja negara di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai sumber pembiayaan yang menjadi sumber utama. Ada itu namanya penerimaan pajak, penerimaan non pajak selain pajak kan. Ada juga penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat ini PNBP. Dan yang ketiga itu ada pinjaman dalam negeri dan luar negeri negara. Dapat meminjam dana dari dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai belanja. Terus ada yang keempat itu hasil pengelolaan utang, yang kelima ada hasil penjualan aset negara, yang keenam hibah atau bantuan internasional. Penerima dari berbagai sumber ini dikelola dalam anggaran negara untuk membiayai berbagai jenis belanja baik rutin maupun pembangunan. Jadi dari yang penjelasan saya tadi, saya bisa memberikan kesimpulan bahwa kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabilan ekonomi. Pemerintahan menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawasi keadaan ekonomi agar perekonomian negara dapat pulih dari keterpurukan. Dikeluarkanlah kebijakan fiskal oleh pemerintah. Alasan utamanya karena kebijakan tersebut mampu memberikan beragam manfaat yang dibutuhkan negara dan masyarakat. Inilah pemaparan saya, Anan Satma Gandhi, dengan NIM 2251-20211 mengenai anggaran belanja negara. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.